Kalau menurut Bapak, Anies itu pantasnya menang dong jadi presiden kemarin? Iya, kemarin harusnya menang, Pak. Waktu Anies nyalon presiden, kecewa dong dia nggak kepilih? Iya. Milih juga kan suami istri? Milih. Kok tiba-tiba dukung Jawa Barat? Ya, apa bagusnya? Mudah-mudahan nanti besok presiden bisa kepilih, Pak. Dukung juga. Iya, biar makmur aja nanti. Bapak ngeliat nggak orang pemimpin lain yang seperti dia mau turun ke masyarakat? Untuk sama ini kayaknya nggak ada sih, Pak. Kalian doang? Iya. Masyarakat, pulang masyarakat langsung gerak cepat gitu ditangani gitu. Oh, gercepnya itu Bapak suka. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di depan itu adalah rumah susun Pulau Gadung ya. Di sini saya berada di Gang Bubur namanya. Coba ini di Gang Bubur ini gangnya padat. Nah, tapi di sini ada sebuah warung makan. Apa nih, warung nasi Bu Yana Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang pemiliknya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Sutono, Pak. Pak Su? Pak Sutono. Bu Yana siapa? Bu Yana istrinya, Pak. Yang ini? Oh, ternyata ada di sini. Maaf ya. Oh, ini lagi. Jadi Pak Sutono, ya. Sutono dengan Ibu Yana. Ibu Yana, ya. Suami istri. Resmi. Resmi dong, Pak. Nikah resmi. Oh, iya. Lahir tahun apa? Nikah tahun? 98 ya. 98. Nah, orang aslinya dari mana, Pak? Saya dari Pemalang. Malah. Ibu? Jawa Tengah. Blora. Nemu di mana ini istri? Ini Jakarta. Gitu. Tapi ini kalau sudah gini berarti anak sudah udah gede ya? Anak-anak udah Alhamdulillah kawan-kawan. udah selesai semua sekolah gitu. Oh, alhamdulillah. Sudah apa? Sarjana? Iya. Alhamdulillah ya, apa namanya, lumayan dari jual ini ya. Usaha ini aja. Iya. Dulu pernah usaha jual nasi apa, selain jual nasi apa? Ya nasi aja sih, Pak. Warung. Oke. Tadi juga saya nyobain, kayaknya enak loh makanannya Bapak ini. Oke. Maaf ya. Bapak Ibu di sini kan KTP masih Jawa atau udah Jakarta? Jakarta, Pak. Udah DKI? Iya. Tinggal di sini aja? Iya. RW Kebetulan 1. di RW 1 ya. Maaf, dulu pernah tinggal di mana selain di sini misalnya? Ini Pernah juga? Santos. Hanya di sini aja. Berarti sekitar rumah susun ini ya? Iya. Dagang di gang ini aja? Iya. Pernah dagang Jadi tempat awal lain? dulu di depan, Pak. Awal dulu di depan Di situ. tahun 2003, terus pas itu ada pembersihan, terus kita masuk kemari. Oh, tapi memang dah jual nasi. Yang pintar masak nasi ini, yang masak siapa ya pintar masak? Istri. Bapaknya pintar nyobain doang? Ya bareng-bareng ya, Pak. Oh, bareng. Iyalah Pak, ini kayaknya ini udah jago ini kalau suami istri gini dong. Udah usahanya dari dulu gitu ya. Oke. Maaf Pak, tahun-tahun ini berkurang nggak omset? Tahun-tahun ini usaha mah lagi surut ya, Pak, berkurang. Oh ya? Iya, berkurang. Pembelinya berkurang? Iya, pembangannya berkurang, terus juga lagi sepi juga usaha. Omset terutama ya? Iya, Ah. berkurang gratis. Yang dimasak berkurang juga dong? Iya, masanya juga dikurang-kurangin karena mengingat pembelinya sepi lagi sih. Oke. Maaf, ini kan ini misalnya kayak makan ya, misalnya nih pakai ayam bakar, pakai sayur berapa? 17.000. Oh, murah meriah, Iya. terjangkau ya. Pembelinya banyak apa? Orang rumah susun atau orang apa sini? Ya warga sini, Pak, orang luar juga. Menurut Bapak, apa pembeli Bapak lagi sudah cari duit atau? Mungkin kadang lagi susah juga, orang mau belanja juga sayang, Pak, pada ngirit, jadi mungkin pada masak sendiri di rumah. Oh, berasa kalau mereka pembeli pada ngirit. Nah, ibunya senyum begini. Sini nih adem, ini warung di sini ada apa namanya? Ada tempat berteduh di sini. Ini yang nanam siapa nih, Pak? Ini, di depan ini adem begitu. Warisan itu, Pak, udah begitu dari dulu. Warisan emang pasti ada yang nanam dong. Ada ya. Oh, gitu. Yang rawat kan ngurusin. Jadi Bapak sini masak dari jam berapa nih Pak kalau gini-gini? 5:30. Pagi, subuh. Belanjanya kapan? Ya 4:30 udah masak air, nasi, ibu belanja ke pasar. Oh, pagi-pagi kerjaan. Pagi, Ibu belanja ke pasar, Bapak udah nyiapin nasi, Nasi masak. air teh buat teh. Oke. Tutup jam berapa warungnya? Nggak nutup. Hah? Nggak nutup. Jadi suami istri gantian? Ya kalau malam kan
paling pulangnya ke sini kan dekat ini, sekalian begadangannya di sini. Oh, ya maaf ya. Bapak sudah ini puluhan tahun ya jualan ya. Maaf, belum beli rumah di Jakarta. Soalnya belum bisa beli rumah Pak, buat makan-makan aja. Cuma cukup untuk makan dan biaya anak sekolah ya. Anak sekolah. Ya. Memang berat Pak di sini lagi. Berat. Apa bedanya Pak? Tinggal di daerah sama di Jakarta? Ya kalau di daerah kan anteng Pak, dalam artian kan makan nasi nggak beli, beras kan gabah. Oh, Sayur-sayuran, lebih irit. lebih Oke. irit, hemat, sayur-sayuran juga. Kan. Nah, itu juga sebenarnya yang mau tanyakan. Nah, Bapak di Jakarta berat loh ya hidup juga. Tinggal di kontrakan, dagang dari 4:30, tapi dijabanin terus. Kenapa? ya kalau nggak begini nggak bisa makan Pak. Jelas aja Pak ya. Iya, Capek lo bertahun-tahun loh. Iya. Nggak merasa capek bertahun-tahun begini doang? Ya capek tapi ya gimana lagi, tekunin aja Pak. Oh, oke. Nah itu pemirsa. Kadang kalau tidak tahu, kehidupan di Jakarta itu lebih berat dari yang diperkirakan. Istilahnya sudah dari subuh masak, nyiapin, lalu dagang, dan hampir tiap hari begini rutin Pak ya? Betul. Oh alah. Jadi istilahnya demi lagi. Lalu orang juga nggak ngerti. Oh enak kayak begitu. Ya rumahnya belum tentu kebeli ya Pak ya? Oh alah. Oke pemirsa, saya menghargai ini bahwa emak ngomong. Ini kenapa saya tanya? Karena orang banyak yang tidak tahu. Penonton saya bilang gini, di Jakarta mah enak. Iya kali. Ini kalau nggak ditanya orang nggak kaget. Kenapa saya tanya? Karena Pak, penonton saya bukan cuma orang Jakarta. Jadi dari daerah, dari apa. Dan selalu beranggapan di Jakarta itu enak. Iya. Saya biasa juga nggak nanya-nanya begini. Tapi maaf, ini saya tanya. Karena biar tahu bahwa berat. Gitu. Orang kampung ngertinya kan di Jakarta nyari duit enak Pak, susu. Itu yang mereka tahu Pak. Usulnya kita harus balikin dari gelap-gelap subuh udah bangun sampai larut malam. Betul, itu benar Pak. Kalau Bapak nggak ini cerita nggak saya tanya juga, orang juga nggak tahu. Pak sudah KTP DKI, ya betul nggak? Sudah ngalamin berapa periode gubernur dong? Gubernur DKI mana Pak yang dulu bagus? Gubernur dulu, yang dulu itu sih kayaknya si Pak Anies itu Pak. Waktu Suka? Jabat ya. Suka. Waduh, kenapa? Agamanya bagus atau gimana? Ya agamanya bagus juga. Banyak masalah ke masyarakatnya juga bagus, istilahnya orangnya nggak mandang itu. Oke. Ini suami istri milih Anies enggak atau bapaknya doang? Dulu, Anies dulu Pak. Dua-duanya. Oke. Nih, waktu Anies nyalon presiden kecewa dong dia nggak kepilih. Iya. Milih juga kan suami istri. Milih. Tapi apa serak apa namanya gini? Waktu dia memimpin DKI itu sudah serak, lalu pas dia jadi calon presiden mendukung. Milih Anies lagi dong waktu presiden kemarin. Dia milih lagi ya. Milih lagi. Kecewa dia kalah. Ya agak rasa kecewa karena didukung kan ternyata kita senang-senang berapa di ujian terus nggak jadi kan rasa kecewa. Rasa kecewa ya. Oke. Kita bukan ulangi lagi. Kalau misalnya Anies nanti nyalon lagi 2029? Anies 2029. Nanti masih jauh kayaknya belum ini. Oh gitu. Kan masih ada spare waktu lama, jadi belum kepikiran masih harus itu nanti ya Pak. Oke, jadi Bapak sebenarnya masih berharap ya, kalau dia ini masih berharap. Oke Pak, nanya lagi. Saya tertarik tadi, Bapak mendukung Anies ya. Sebenarnya gini ya, kalau menurut Bapak, Anies itu pantasnya menang dong jadi presiden kemarin. Ya, kemarin harusnya menang Pak ya, karena banyak pendukungnya segitu banyaknya. Tapi iya. Benar kan? Iya. Optimis sebenarnya kemarin itu menang. Iya. Tapi kenyataannya kalah. Oke, kita ngelihat bukan apa ya, maaf yang ngomong. Mungkin nggak? Kalau misalnya Anies diberi kesempatan yang lain, ya sekarang lagi nggak ada jabatan ya. Dia kerja di pemerintah, dia pantas jadi apa? Menteri atau apa? Kabinet sekarang ini. Iya, misalnya. Ya, untuk bantu-bantu Pak Prabowo barangkali. Oh, jadi menteri bagus. Iya. Misalnya menteri apa? Ya, menteri yang sesuai dengan jadwalnya Pak Anies. Pak Anies yang pendidikan ya Pak. Oh, jadi istilahnya akan bermanfaat juga ilmunya Pak Anies ya kalau dia bantu di kabinet Prabowo. Nah, karena Bapak melihat sebenarnya dia ini pemimpin yang bagus. Oke, nah saya menghargai itu Pak. Kenapa? Kita juga kan dari ini.
pandangan orang tentang pemimpin itu berbeda, ya kan? Orang melihat kelebihannya di sini, kelebihannya di sana, dan potensi Pak Anies itu jadi pemimpin itu sangat bagus, gitu ya. Jadi Bapak tetap berharap bahwa dia diberi kesempatan untuk memimpin ini juga, masih? Ya, iya, gimana ya jawabnya? Tapi kalau menurut nih, tetap mendukung kan sampai sekarang? Pak Anies? Ya. Ya, sampai sekarang mendukung sih. Oh iya. Apa namanya? Keluarga juga ini mendukung Pak Anies waktu pemilihan dulu? Waktu pemilihan kemarin. Oh kayak gitu ya. Jadi memang sedikit kecewa waktu dia kalah gitu dia. Iya. Bapak kan sudah melihat berapa periode kepemimpinan Agi. Lalu misalnya kayak serak dengan Anies ya. Bapak pernah melihat pemimpin lain yang bagus kerjanya? Ya, siapa aja? Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Ya, Megawati juga bagus semua. Nah, masuk ke Pak SBY sih Pak. Kalau misalnya kayak Jokowi sama Prabowo gimana? Kurang? Ya, Jokowi kayak gini nih Pak 10 tahun dampaknya kayak gini, usaha-usaha suara susah ini. Seret malah. Iya. Ya kagak apa. Ya, Karena Bapak kan jualan langsung ngerasain. Kita mah mana tahu yang kayak ini lagi. Yang jualannya kan tahu. Omset berkurang misalnya kan gitu ya Pak. Oke. Jadi berasa menurun. Menurun sekali. Ya, zaman Jokowi ya, itu. ya, susah. Oke. Lalu ke zaman Prabowo sekarang mendingan. Kan baru beberapa tahun belum jalan nih Pak. Istilahnya juga keadaannya juga belum boleh banget, masih kayak gini istilahnya usaha. Tapi berat juga. Iya. Tetap berat. Oh, alah. Oke Pak. Itu zaman presiden yang Bapak rasain ya. Sekarang Bapak ngeliat misalnya nih, ada nggak pemimpin yang lain ya, misalnya di luar apa, ya nggak masalah mau dia gubernur atau siapapun, iya, yang menurut Bapak bagus? KDM nih Pak. KDM? Iya. Jawa Barat? Jawa Barat ya. Kok tiba-tiba dukung Jawa Barat? Ya, apa bagusnya? Mudah-mudahan nanti besok presiden bisa kepilih Pak. Dukung juga. Iya, biar makmur aja nanti. Oh, alah. Jadi Mama Bapak nih, berasa kalau ekonomi sekarang itu lagi seret. Kalau KDM jadi presiden, semoga bisa memperbaiki ekonomi Indonesia. Iya. Mudah-mudahan, amin ya. Karena kan kalau dia di itu hidupnya kan orangnya juga kayak gitu Pak, suka membantu orang itu loh Pak. Orang oh, Bapak suka nontonnya? Iya. Oh, alah. Jadi Bapak, menurut Bapak KDM itu kan memang dekat dengan rakyat. Tapi dia jarang ngantor, Pak. Iya. Jadi gimana tuh? Jarang ngantor tapi kan langsung ke masyarakat, Pak. Jadi enggak, gini. Kalau orang kerja ya di kantoran dong. Ini dari Mulyadi kagak kerja, Pak. Katanya cuma nemuin rakyat. Menurut Bapak gimana? Iya. Mungkin Pak KDM-nya kan turun ke masyarakat langsung biar tahu sendiri Pak. Masyarakat gini. Gitu, ya. Menurut Bapak dia itu turun ke masyarakat itu kerja. Iyalah, kerja. Oh, jadi bukan sibuk ngonten doang. Bukan, iya. Kerjaan dia memang begitu. Oh, jadi gini, kasarnya gini. Bapak lebih suka dia turun ke masyarakat daripada dia ngendon di kantor. Iya. Ya kalau bisa ke masyarakat turun langsung jadi biar tahu kan keluhan masyarakat. Oh, gitu. Jadi awalnya daripada sibuk ngantor, ya, tapi nggak ketahuan dampaknya ke masyarakat. Mending turun masyarakat langsung. Iya. Waduh, realistis Bapak ini berarti ya. Oke Pak. Bapak ngeliat nggak orang pemimpin lain yang seperti dia mau turun ke masyarakat? Untuk sama ini kayaknya nggak ada sih Pak. KDM doang? Iya. Ini bukan karena saya nanya ya. Iya. Bapak itu nanya KDM. Berarti KDM harus dipuji. Enggak loh Pak. Kalau Bapak nggak suka ya nggak apa-apa. Iya. Memang dia beneran bisa bagus kerja. Ya kalau lihat di YouTube-nya KDM kan kayak gitu Pak, langsung berusukan ke masyarakat, keluhan masyarakat langsung gerak cepat gitu ditangani gitu. Oh, gercepnya itu Bapak suka. Oke, kayak bener Pak. Jadi Bapak kalau KDM misalnya ada masalah di Jawa Barat, dia datengin langsung. Iya. Langsung gercep ditanganin. Iya ditangani. Contohnya kayak di Babelan itu Bekasi kan, tadinya para mampet-mampet apa dikerjain bulldozer itu kan. Oh, Bapak ngikutin ya? Iya. Benar-benar. Jadi yang tinggal di gusuran Kali Bekasi ya, betul ya. Lalu sama dia digusur karena maaf yang dianggap mengganggu saluran air ya, irigasi. Maaf Pak, tapi itu kan di demo orang, warga situ nggak suka. Ya nggak suka mungkin karena lahannya digusur itu Pak. Iya, jadi memang. Masyarakat nggak tahu, nggak nyadar ternyata itu lahan umum ditempatin kan. Nanti gusur gitu, ya. Jadi Bapak tidak menyalahkan KDM menggusur?
Ya enggak lah Pak. Bapak lebih lihat nih, KDM mengutamakan kepentingan rakyat banyak ya daripada yang orang yang tinggal, maaf nih ngomong, di bantaran sungai itu yang ilegal kan juga. Iya. Jadi lebih setuju, nggak apa-apa kalau memang nggak benar istilahnya jalan terus gitu. Saya kaget Bapak gini ya. Ini kan kita nggak jauh amat dari Bekasi. Nah, lalu kalau misalnya KDM kayak begitu, orang warga Bekasi sudah demo sempet kan, dia nggak mau lagi, dia tetap bongkar. Nanti kalau misalnya dia mimpin Indonesia, lalu ada yang nggak benar, lalu dia tetap jalan lagi di demo, nanti bukannya orang kayak gitu suka cari kontroversi Pak? Gimana Pak jawabnya? Enggak, selama Bapak yakin gini, KDM itu kerja untuk kepentingan umum, jalan aja. Iya, lanjut. Dan sampai sekarang dia jalan untuk kepentingan warga, bukan kepentingan dia pribadi. Untuk kepentingan warga lah Pak, bukan pribadi itu. Untuk masyarakat luas khususnya Jawa Barat itu. Oh, jadi Bapak ngeliat gini, KDM itu kalau dia mau jalan aja programnya ya, karena memang dia utamakan warga, bukan kepentingan pribadi. Nah, benar juga sih Pak, nggak mungkin kita nyenengin semua orang yang nggak benar juga protes pasti kayak gitu ya. Mungkin mereka kena dampaknya langsung gitu ya Pak. Oke ya Bapak. Sekarang kita ngelihat ya, KDM tuh maaf, kadang-kadang jadi calon presiden RI itu. Sebenarnya udah pantas belum atau dia biar di Jawa Barat aja? 2029 loh orang udah pada ngomong dia. Iya, kalau harapan orang Jawa Barat sendiri kan untuk 2 periode sahabat. Iya benar Bapak. Biar bagus semua penataan Pak. Iya. Lingkungannya, cuman kelamaan ya Pak. Kelamaan. Mending 2029 aja. Langsung kan nanti bisa langsung, mudah-mudahan bisa berubah Indonesia jadi makmur. Amin. Ya pula Pak ya. Kita kan ngarep ini Indonesia jadi makmur, lebih baik. Kalau misalnya ada pemimpin yang bisa mewujudkan itu kan kita alhamdulillah banget. Nah, Bapak ngeliat itu, maaf, KDM bisa mewujudkan ke arah itu? Bisa insya Allah Pak. Potensial untuk itu. Oke, Bapak nggak tahu dong mungkin ya. Orang nganggap dia Sunda, ngomong aja Sunda. Kalau mimpin Indonesia becus kagak. Bagus nggak? Beda daerah kan pas ketemu sama masyarakatnya Pak, beda daerah jadi ya. Oh, jadi KDM itu, ya, iya, saya paham. Jadi kalau dia di Jawa Barat dia ngomong Sunda, kalau misalnya di Indonesia Insya Allah dia bahasa nasionalnya itu ya. Jadi sudah jalan aja ya orang kayak gitu, dukung aja ya. Aduh cakep Bapak. Terima kasih ya Pak. Oke, pemirsa ini dari jalan Gang Bubur ya Bang di sini ya. Nih, Abang juga sambil ngelayanin pembeli ini, dan tadi saya juga nyobain ini, alhamdulillah sih enak. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya.